Om Swastiastu. Semeton, saya mau bercerita tentang pengeliakan. Biar Semeton tahu tentang arti sebuah liak, supaya tidak parno tentang warisan nenek moyang leluhur kita. Walaupun saya tidak sebagai praktisinya, sebagai spiritual saya harus tahu semuanya untuk melindungi umat manusia. Ada 4 macam bagian dari kesaktian yang dimiliki oleh umat manusia. 1. Ada kesaktian yang didapat dari membeli. 2. Ada kesaktian yang didapat dari keturunan. 3. Ada kesaktian yang didapat dari penugrahan. 4. Ada kesaktian yang didapat dari belajar. Adapun kesaktian yang didapat dari membeli, yaitu manusia yang memiliki hati pembenci. Sana-sini cari balian untuk sesabukan, atau digemet, atau bebuntilan, untuk menangkal dirinya, atau untuk menyerang balik keluarganya, agar hidupnya senang, bisa membalas ge dan basang nih. Kesaktian yang didapat dari keturunannya, dari lahir sudah membawa sakti, karena leluhurnya dulu sebagai spiritual. Anak cucunya yang harus melanjutkan lagi, walaupun dia tidak belajar, pikirannya saja jalan bisa mengobatin orang, kalau dia membenci bisa nyakitin orang. Kesaktian yang didapat dari penugrahan, kesana sirinuna sica, malam-malam, munditasi, nyiraya. Bisa di kuburan, bisa di Majapati atau di dalam kahyangan, untuk mendapatkan penugrahan, agar sakti, supaya ditakuti atau disegani, tapi keluarganya akan mudah penyakitan. Kesaktian yang didapat dari belajar, muruk ngeliat, ngeliang-liang, dili, tangkosi liangnya, maka dengan belajar ilmu pengiwa sangat mudah saktinya, asalkan tekun, dan mentaati titah gurunya, tetap saja anak istrinya yang akan menjadi korbannya, sebab kesaktian itu butuh laba. Sebelum saya melanjutkan, mencerita tentang pengeliakan, jangan lupa di-subscribe, kandel YouTube-nya, dan di-komen, dan di-share, untuk mendukung tentang pola palih alam niskala. Liak Bali, liak adalah pengetahuan kuno yang diwariskan oleh nenek moyang. Umat Hindu di Bali, di zaman sekarang kebanyakan orang tidak percaya lagi, ataupun orang lebih cenderung memandang liak itu menyakiti, padahal orang sakit bebay juga menularkan penyakit. Secara umum liak itu tidak menyakiti, liak juga memiliki etika sendiri, hormat, dan taat pada ajaran, selalu berjapa, menyembah leluhur di dalam kahyangan, dalam bentuk ilmu pengetahuan yaitu kewisesan, dan tidak boleh sombong, kalau tidak kepepet. Umat manusia belajar, ilmu pengeliakan, tidak sewenang-wenang, karena ilmunya cukup rahasia, sebagai pertahanan serangan musuh. Tapi waktu Belanda datang banyak juga liak di Nusantara, amal liaknya Belanda, yang mempelajari ilmu liak sangat rahasia, sekarang zamannya berubah. Ilmu liak berubah, menyesuaikan keadaan. Sekarang ini manusia tidak butuh kesaktian, yang dibutuhkan adalah uang, secara otomatis dah sakti, sebab belajar ilmu liak, sampai energinya membunuh manusia. Akan keponggor leluhur, tidak boleh masuk tempat suci, hanya di dalam kahyangan. Kalau mempelajari ilmu liak, tingkatannya sampai ke pemamoroan, Desti Anuluh Nerangjana. Ini pengeliakan yang bersifat negatif, balas dendam, iri hati, ingin lebih unggul, dan disegani. Inilah ilmu pengiwa, walaupun mereka tidak belajar liak, dengan sifat membenci itulah liak. Tingkatan pembelajaran ilmu pengeliakan. Tingkatan 1, mengendalikan pernafasan, makek angkihan, atau pranayama. Tingkatan 2, visualisasi, ninggalin sang hyang, meget. Tingkatan 3, pengeraksa jiwa, dengan diam, tingkah halus, tanpa emosi, tapi energinya menyerang. Tingkatan 4, mengkombinasikan, dari gerak tubuh, mudah, berupa tarian jiwa, berdiri dengan 1 kaki, nengkleng. Setelah itu baru duduk bersila meditasi, ngeregep. Tingkatan kelima, melepas roh, muli sang yang anmaring bayu sabda idep, levitasi berada di luar tubuh. Disinilah umat manusia belajar ilmu kewisesan, kedewan-dewan. Sedikit saja salah,
akan buduh-buduhan karena menjalani tanpa keikhlasan. Ketekunannya, kalau sudah menjalani spiritual, jangan mempubayi, sampai umur 2 tahun baru boleh ngambil sebelum energinya berubah jadi liak. Tatkala memiliki ilmu pengiwa, wajahnya kelihatan beru. Kalau duduk kumpul sering ada temuyukan, itu tandanya manusia memiliki pengiwa. Maka tempat suci yang sering digunakan meregap, pasti banyak temuyukan dan ulat merah. Kemanapun mereka datang akan menyebarkan energinya. Di sini perlu diketahui, yang ngiringan, yang sakit bebay, yang kelahiran melik, yang belajar ilmu kewisesan, jangan suka keluyuran kemana-mana sebelum energi positif dan negatif bertemu jadi penyakit. Maka orang yang memiliki kewisesan selalu datang ke rumah orang di saat sandikala. Kalau menengok orang sakit, bisa mati dibuatnya. Semua ilmu itu tidak jahat, baik ilmu pengiwa atau ilmu ketengen. Manusianya yang menjalaninya tidak disiplin, sehingga energinya bisa mencelakai orang di sekitarnya. Maka yang memiliki ilmu apapun itu tidak boleh membenci. Perang antara Balian dengan penekun spiritual pengiwa, berperang lewat pikirannya, tidak perlu ke rumah musuhnya lagi. Mereka dari rumahnya saja bisa berperang lewat melepas raganya. Maka sering lihat endihan mepalu, padahal mereka di rumahnya. Sering disebut dengan siat peteng. Disinilah spiritual memiliki ilmu kiwatengan untuk menetralkan energi di sekitarnya menjadi baik. Kalau pengiwa energinya negatif, positifnya tidak ada. Inilah splitteran sama energi orang lain, sehingga orang yang diajak connect akan sakit. Banyak orang melik atau orang nyungsung, energinya megatik sama yang lain tidak diketahuinya, sehingga bisa menyakiti saudaranya atau orang dekatnya, bahkan bisa mengalami kematian, disebabkan mereka tidak bisa menyeimbanginya, sehingga energinya menyebarkan penyakit. Kalau spiritual atau orang melik, orang nyungsung, tidak bisa merasakan energi penyakit di sekitarnya, dan mereka tidak bisa merasakan sakitnya sendiri. Bukan mereka sakti, melainkan merekalah yang menyebarkan penyakit dari energinya yang mengeluarkan pemurtian. Di zaman sekaranglah, manusia saling tularkan penyakit. Ciri-ciri manusia memiliki kesaktian dari keturunan. Sering ada dongkang, ngerengkang, anjing sering gaung-gaung. Di sini kalau tidak bisa menyimbanginya, akan menyerang anak istrinya. Itu semua liaknya sendiri ngundang setan. Liak itu terletak pada sihirnya, hipnotis. Kalau ada hipnotis itulah bagian dari pengiwa. Ada 7 tingkatan liak. 1. Liak barak, Brahma. 2. Liak bulan. 3. Liak pemaroran. 4. Liak bunga. 5. Liak sari. 6. Liak cemeng ramdu. 7. Liak siwaklaka. Kuburan adalah tempat terbaik meditasi bagi penekun liaknya. Kewajiban penekun spiritual pengeliakan, wajib datang ke kuburan, mendoakan orang yang meninggal. Ongai Brahma anglebur pancamaha, buta, anglukat sarining mertea, mulihanken kita ring betra guru. Tumitis kita dari manusia mahatama. Ong ramsah, prekenamah. Itulah mantra para penekun kesaktian ke kuburan. Agar mendapatkan penugrahannya, kuburan sangat menyeramkan, mereka tidak takut. Karena penekunnya sudah membuka telapak kulun setrata tuaning. Jangan sampai memiliki salah kepada orang yang memiliki ilmu pengiwa, sebab di situ sangat mudah mereka menyakiti, bahkan membunuhnya, lewat pikirannya. Setiap manusia memiliki pancamaha buta, di sini harus diimbangi dengan pancamaha dewanya, supaya energinya tidak menyerang. Orang nyungsung, orang melik, orang ngiringan, atau sebagai spiritual lainnya, kalau mengotori dirinya, tidak menyeimbanginya, energinya akan menyakiti orang di sekitarnya, maka mudah anaknya masuk rumah sakit, karena ada energi liak memurti di rumahnya, atau di sekitarnya. Suksma.